Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fajrani Rustan dengan NIM 22220038862088061 dari kelas PAI 2B Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Kota Parepare. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Usman Noer SAG MAG. Di sini saya akan menjelaskan 2 poin, yaitu komponen-komponen program tahunan dan komponen-komponen program semester. Yang mana kedua poin ini menjadi salah satu pembahasan dalam makalah kelompok kami yang berjudul Desain Program Tahunan dan Program Semester. Penyusunan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dikembangkan dengan berlandaskan atau berpedoman pada program tahunan dan program semesteran. Sehingga dengan demikian, program tahunan dan program semester benar-benar harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, supaya dapat dijalankan sebagai dasar dalam pembuatan administrasi pembelajaran lainnya. Dalam hal ini, seseorang yang bertanggung jawab dalam pembuatan program tahunan dan program semesteran haruslah mengetahui komponen-komponen utama apa saja yang harus ada di dalam format pembuatan program tahunan dan juga program semesteran nanti. Nah, di sini saya akan membahas apa sih komponen-komponen atau bagian-bagian dari program tahunan dan program semesteran. Yang pertama, komponen program tahunan. Dalam komponen program tahunan ini ada berbagai macam. Yang pertama adalah identitas atau dalam hal ini yaitu satuan pendidikan. Nah, satuan pendidikan ini adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non-formal, dan informal pada setiap jenjang dalam jenis pendidikan. Yang kedua adalah mata pelajaran, atau apa sih mata pelajaran? Mata pelajaran yang akan dibahas dalam 1 tahun pembelajaran tersebut. Yang ketiga adalah kelas dan juga semesternya. Yang selanjutnya adalah tahun pembelajaran. Nah, yang selanjutnya adalah kompetensi inti. Kompetensi inti yang merupakan terjemahan dari operasional SKL atau standar kompetensi lulus dalam bentuk kualitas yang berupa dan harus dimiliki mereka yang telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu atau jenjang pendidikan tertentu. Gambarannya itu adalah mengenai kompetensi utama yang dikelompokkan ke dalam aspek sikap, pengetahuan, keterampilan, dalam hal ini efektif, kognitif, dan psikomotorik yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah atau kelas dan mata pelajaran. Nah, kompetensi inti ini dirancang dalam 4 kelompok yang saling terkait, yaitu berkenaan dengan sikap keagamaan atau KI kompetensi inti 1, sikap sosial kompetensi inti 2, pengetahuan kompetensi inti 3, dan perencanaan atau penerapan pengetahuan yaitu kompetensi inti 4. Komponen selanjutnya yaitu standar kompetensi. Standar kompetensi ini adalah perumusan tentang kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan bidang kerja yang dipersyaratkan. Yang selanjutnya adalah pokok bahasan. Pokok bahasan merupakan judul materi yang akan dipelajari atau diajarkan dalam satu caturwulan yang bersangkutan.
Perencanaan pembelajaran menyusun pokok bahasan dan sub pokok bahasan dalam satu semester dengan memperhitungkan bahwa pokok bahasan tersebut dapat diselesaikan dalam satu semester dengan pemenuhan kualitas yang disyaratkan. Komponen selanjutnya yaitu adalah alokasi waktu. Dalam menyusun program tahunan, haruslah memperhatikan alokasi waktu tiap mata pelajaran yang sudah diatur dalam standar isi, khususnya dalam bab 2 tentang struktur kurikulum. Dari alokasi waktu tersebut bisa dilihat bahwa di dalam 1 tahun pembelajaran, jumlah minggu yang efektif berkisar 34 sampai dengan 38 minggu. Penentuan alokasi waktu ditentukan oleh banyaknya jumlah jam pembelajaran sesuai dengan struktur kurikulum serta dengan jumlah hari yang dalam kalender pendidikan. Komponen terakhir yaitu keterangan. Nah, poin kedua yang akan saya bahas di sini yaitu adalah komponen-komponen dari program semesteran. Komponen dalam program semesteran ini hampir sama dengan komponen pada program tahunan. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama, satuan pendidikan. Sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi bahwa satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, informal, dan juga non-formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Komponen kedua adalah mata pelajaran. Selanjutnya adalah kelas atau semester, lalu tahun pembelajaran. Yang selanjutnya adalah kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah kemampuan minimal yang harus dicapai peserta didik dalam penguasaan konsep atau materi pembelajaran yang diberikan dalam kelas pada jenjang pendidikan tertentu. Dengan demikian, dalam satu mata pembelajaran terdapat beberapa kompetensi dasar yang harus dicapai sebagai kriteria pencapaian standar kompetensi. Sementara itu, dengan mengutip pendapat Krisyanti, Saud Akbar menerangkan bahwa kompetensi dasar adalah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pembelajaran tertentu. Nah, komponen selanjutnya adalah materi pokok. Materi pokok adalah materi pembelajaran yang harus dipelajari siswa sebagai sarana pembelajaran kompetensi dan yang akan dinilai dengan menggunakan instrumen penilaian yang disusun berdasarkan indikator pencapaian belajar. Nah, komponen selanjutnya adalah alokasi waktu. Pada program semester terdapat alokasi waktu seperti dengan program tahunan. Yang berbeda yaitu 15 jam pembelajaran dan 18 jam pembelajaran. Kemudian komponen selanjutnya adalah bulan yang terperinci per pekannya. Berbeda dengan program tahunan, pada program semester ini terdapat kolom bulan dan minggu yang di dalam kolom minggu terdapat rincian jam pertemuan pada setiap minggunya. Nah, untuk program semester ini juga mencakup serangkaian komponen yang bertujuan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Beberapa komponennya yaitu 1. Standar kompetensi. Standar kompetensi adalah pernyataan yang menjelaskan tingkat kemampuan atau hasil yang diharapkan dari siswa setelah menyelesaikan suatu program pembelajaran, dan di mana standar kompetensi biasanya disusun berdasarkan standar nasional atau kurikulum yang berlaku. Standar kompetensi ini menjadi acuan dalam merancang program semester untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang kedua, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah pernyataan yang secara spesifik menggambarkan hasil yang diharapkan dari proses pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus jelas, terukur, dan dapat dicapai, relevan, serta dapat diverifikasi. Tujuan ini menjadi panduan dalam merancang dan mengevaluasi program semester. Yang ketiga adalah rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran adalah dokumen yang berisi rincian tentang materi pembelajaran, metode pembelajaran, strategi evaluasi, serta sumber daya yang akan digunakan dalam program semester.
Rencana pembelajaran haruslah mencakup uraian singkat tentang topik atau konsep yang akan diajarkan, langkah-langkah yang akan diambil dalam proses pembelajaran, serta penilaian dan pengukuran kemajuan siswa. Yang keempat adalah materi pembelajaran. Materi pembelajaran ini merujuk pada konteks atau isi pembelajaran yang akan diajarkan kepada siswa dalam program semester. Materi pembelajaran haruslah relevan dengan standar kompetensi dan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Materi ini bisa berupa teks, buku, modul, media interaktif, presentasi, atau sumber daya lainnya yang mendukung proses pembelajaran. Yang kelima adalah metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah pendekatan atau strategi yang digunakan untuk mengajar siswa dalam program semester. Metode ini mencakup cara-cara menyampaikan materi, melibatkan siswa dalam proses pembelajaran, dan mendorong partisipasi aktif. Beberapa metode pembelajaran yang umum digunakan adalah ceramah, diskusi kelompok, tanya jawab, simulasi, praktikum, dan juga proyek. Selanjutnya, yang keenam adalah evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah proses untuk mengukur kemajuan dan pencapaian siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Evaluasi dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti tes, tugas individu atau kelompok, proyek, presentasi, observasi, atau portofolio. Evaluasi ini membantu guru untuk mengevaluasi efektivitas proses semester atau program semester dan memberikan umpan balik kepada siswa tentang perkembangan mereka. Yang ketujuh adalah sumber daya pembelajaran. Sumber daya pembelajaran mencakup semua bahan, perangkat, dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program semester. Ini dapat meliputi buku, teks, bahan ajar digital, perangkat lunak pendidikan, perangkat laboratorium, bahan praktikum, bahan referensi, serta akses ke sumber daya online. Memastikan ketersediaan dan aksesibilitas sumber daya pembelajaran yang relevan merupakan bagian penting dalam perencanaan program semester. Selanjutnya, yang kedelapan adalah penilaian dan umpan balik. Komponen penting yaitu dalam program semester yaitu adalah penilaian dan umpan balik, yang mana ini merupakan suatu kemajuan siswa. Penilaian dapat berupa tes, tugas, proyek, atau kegiatan lain yang memungkinkan guru untuk mengevaluasi pemahaman dan keterampilan siswa. Umpan balik yang diberikan kepada siswa membantu mereka untuk memahami kekuatan dan kelemahan mereka dalam pembelajaran sehingga mereka dapat meningkatkan prestasi mereka kemudian nanti. Yang kesembilan adalah jadwal dan rencana kegiatan. Jadwal dan rencana kegiatan adalah komponen program semester yang mengatur urutan waktu pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Ini mencakup pembagian waktu untuk setiap topik atau unit pembelajaran, jadwal ujian, tempat waktu tugas, dan kegiatan tambahan seperti kunjungan lapangan atau kegiatan ekstrakurikuler. Rencana kegiatan membantu guru dan siswa dalam mengatur waktu dan memastikan kelancaran proses jalannya program semester. Yang ke-10 adalah pengawasan dan evaluasi program. Pengawasan dan evaluasi program ini dilakukan untuk memastikan bahwa program tersebut berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Pengawasan melibatkan pemantauan pelaksanaan program partisipasi siswa, kualitas pembelajaran, dan penggunaan sumber daya. Evaluasi dilakukan dengan mengumpulkan data tentang kemajuan siswa, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program, serta membuat perbaikan dan perubahan yang diperlukan. Yang ke-11 atau yang terakhir adalah koreksi antar komponen. Komponen-komponen program semester saling terkait dan saling mempengaruhi. Standar kompetensi dan tujuan pembelajaran membentuk dasar untuk merancang rencana pembelajaran yang mencakup materi, metode pembelajaran, dan evaluasi. Sumber daya pembelajaran dan penilaian digunakan untuk pelaksanaan program, jadwal, dan rencana kegiatan, membantu mengatur waktu dan memastikan kelancaran pelaksanaan program. Sementara pengawasan dan evaluasi memantau dan mengevaluasi efektivitas program serta keseluruhannya.
Nah, itulah tadi pembahasan tentang komponen-komponen program tahunan dan komponen-komponen program semesteran yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.